Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kita akan mengkaji tentang makna waktu dalam kehidupan seorang muslim. Al-waktu yang dalam Al-Quran sekian banyak Allah bersumpah dengan waktu itu. Untuk itulah salah satu yang paling terkenal adalah surat Al-Asr. Untuk mendasari kajian kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bacaan ayat Quran yang akan disampaikan oleh Hakko. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besarnya pada kita semua berupa kesehatan, iman dan Islam, dan tentu saja waktu. Waktu adalah hal yang paling penting setelah iman, Islam dan kesehatan. Disebutkan dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang beriman pun akan mengalami kerugian kecuali beramal soleh dan tawasau bil haq. Allah Subhanahu wa taala memulai surat tadi dengan bersumpah dengan al-asr atau disebut waktu. Karena saking pentingnya waktu itu dalam kehidupan manusia. Banyak orang-orang alim, orang-orang al-hikmah, para bijak bestari yang menggambarkan seperti apa waktu itu atau bagaimana pentingnya waktu itu. Seperti Al-Imam Ali misalnya mengatakan al-waktu kasayfi dalam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu laksana pedang, jika dia tidak kau potong-potong atau tidak kau gunakan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan memotong kehidupanmu, memotong kesempatanmu, memotong karirmu, memotong peluang-peluang yang ada pada dirimu. Oleh sebab itulah juga Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai surat juga bersumpah buat duha misalnya, wal lail, kemudian wal fajar, yang menunjukkan bahwa waktu itu sedemikian pentingnya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwa al waktu al wajibatu aktsaru minal awqat. Waktu itu sangat lebih kewajiban itu lebih banyak daripada waktu-waktu yang tersedia. Maka sungguh sangat merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Ayah kemarin mendapatkan renungan yang cukup bagus menurut ayah. Bunyinya begini: man adha'a waqtahu da'at hayatuhu wa man da'at hayatuhu da'at akhiratuhu. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka sia-sialah hidupnya. Dan barang siapa yang sia-sia hidupnya, maka dia akan hilang akhiratnya atau menjadi sia-sia pula akhiratnya. Artinya bahwa menggunakan waktu itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan hampa. Disebutkan bahwa al-waktu kadzahab, atau yang disebut pula al-waktu athmanu minadz-zahab. Waktu itu lebih berharga daripada sekedar emas. Emas bisa dicari, tapi waktu sekali lewat dia akan
tidak pernah kembali. Al-waktu marratan wahida wala ya'ud. Yang kemarin tidak akan bisa kita kembalikan ke esok hari. Yang esok hari terus berjalan. Oleh sebab itulah anak-anak semua, ada kisah-kisah menarik di kalangan para ulama itu tentang waktu misalnya ya. Dalam buku Sayyidul Khatir yang ayah terjemahkan ini, ditulis Ibnul Jauzi, menggambarkan bagaimana para ulama terdahulu itu menghargai waktunya. Misalnya, ada seorang bernama Amir bin Qais. Namanya Amir bin Qais. Suatu saat ada seorang yang berkata kepadanya, "Bangunlah, aku ingin berbicara denganmu," kata dia. Dia kemudian berkata, "Jika begitu yang engkau mau, peganglah matahari agar dia berhenti berputar." Subhanallah. Artinya kalau kamu ingin ngobrol dengan aku beri dengan kamu lama-lama, maka coba pegang matahari itu untuk berhenti berputar sejenak untuk mempaus waktu agar tidak berputar. Kemudian dikatakan pada Kurs bin Wabrah, bagaimana jika kita saat ini jalan-jalan ke Padang, kata beliau. Dia berkata, banyak kerjaku yang buyar kalau aku berjalan-jalan ke Padang. Ya. Ada pula seorang ulama dari ulama salaf soleh. Ada beberapa orang yang masuk pada ulama salaf. Kemudian mereka berkata, barangkali kami telah menyibukkanmu, kata orang yang datang itu. Orang alim itu berkata, aku benarkan perkataanmu, karena saat engkau masuk, aku sedang membaca. Tapi saat ini, aku tinggalkan demi engkau sekalian. Itu kata beliau. Ada yang sangat menarik. Ada Osman Al-Baqilawi, seorang ulama yang tak pernah lepas dari zikir. Ini dalam hal penggunaan waktu. Dia pernah berkata, sesungguhnya saat aku berbuka, kata beliau, aku merasakan seperti ruhku lepas. Karena aku disibukkan oleh makanan hingga tak bisa berzikir. Subhanallah. Ini para ulama terdahulu. Bahkan Al-Imam Hanafi, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, penulis buku Al-Azkar, kemudian Al-Arba'in An-Nabawiyah, kemudian apa lagi? Riyadhus Shalihin, kemudian Syarah Muslim bin Nawawi, dan buku-buku lainnya. Beliau itu menulis buku setiap hari 40 lembar. Ya, 40 lembar. 40 lembar sehari, bukan membaca, tetapi menulis. Al-Imam As-Sarakhsi, seorang ulama bermadhab Hanafi, beliau itu di dalam penjara, tatkala beliau di penjara, beliau mendikte, kemudian beliau berbicara, kemudian muridnya di luar mendikte fikih yang kemudian melahirkan satu As-Sarakhsi namanya, satu buku fikih yang terkenal judulnya adalah Al-Mabsut, yang demikian besar itu dari dalam penjara. Kemudian Hamka rahmatullah alaih juga menulis tafsir Al-Azhar di penjara. Sayyid Qutb juga demikian, ya. Dan ulama-ulama lain yang sangat terkenal, waktunya tidak disia-siakan. Termasuk Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Jauzi penulis buku Sayyidul Khatir ini dan penulis buku Bahrud Dumu. Beliau kalau ada orang datang ke rumahnya, kemudian berlama-lama, apa yang beliau katakan? Apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian mengambil pensil, kemudian mengambil untuk menajamkan pensil itu sambil bekerja. Sementara orang ini tidak tahu bahwa waktu Al-Imam telah habis untuk hanya bicara dan menghilangkan waktunya. Maka ada dikatakan oleh beberapa ulama yang mengatakan begini. Salah satu yang menjadikan orang tidak masuk surga itu adalah seringkali banyak nongkrong bersama orang. Kata ulama itu, afsus salam wa at'imut ta'am wa sil arham
wa qumu bil-laili wan nasu niyam, ini untuk masuk surganya. Tapi yang mencegah seseorang itu menjadi tidak bahagia adalah tatkala mereka banyak kathratul kalam wa kathratut ta'am wa kathratul manam, banyak tidur, kemudian kathratu mukhalatatil anam, banyak seringkali ngobrol, seringkali ngongko-ngongko yang tidak berguna untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Apa? Kathrati mukhalatatil anam. Ngongkrong jam 2 jam, 3 jam tanpa judul apapun, tanpa produksi apapun. Padahal seorang muslim adalah seorang yang dia akan senantiasa harus menjadi orang-orang yang produktif, menghasilkan sesuatu. Dan hidup ini sungguh-sungguh sangat pendek, maka tidak boleh kita perpendek dengan cara-cara yang tidak smart, yang tidak pintar. Kemudian ada satu kisah lagi yang saya sangat tertarik di sini, bahwa ada seorang datang ke tempat Sari As-Sakti. Sari As-Sakti ini adalah seorang sufi yang sangat terkenal. Orang itu melihat banyak kumpulan manusia di sekitar Sari As-Sakti. Kemudian orang itu berkata, jika duduk bersama mereka, aku akan menjadi seorang penganggur. Gitu. Artinya, kalau duduk di tempat itu, maka dipastikan bahwa dia tidak banyak ngapa-ngapain. Tidak banyak ngapa-ngapain ini bagi seorang yang bijak menyikapi waktu tidak akan pernah dilakukannya. Karena kenapa? Wa idza marru bil lahwi marru kirama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Gitu kan? Jadi anak-anakku semua, ibu juga, mari kita gunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya, apalagi pada bulan Ramadan. Bisa membaca, bisa baca tafsir, bisa baca hadis, dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa hanya orang yang pintar menggunakan waktunya saja, yang disebut time management, manajemen waktu, ya, itu yang akan berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita itu sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap hari sibuk. Maka jangan sampai kita yang diciptakan malah nganggur, ya. Dan disebutkan ada 2 perkara yang menjadikan orang itu menjadi menderita dan tidak tahu itu sebagai nikmat, adalah apa? As-sihhatu wal faragh. Apa? Sehat dan waktu luang. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Apa itu? Faraghaka qabla syughlik. Salah satu di antara yang 5 itu faraghaka qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Pada saat kamu sibuk, maka tidak akan ada lagi kesempatan, kamu akan sibuk sendiri, tidak tahu bagaimana memanage waktu-waktumu. Oleh sebab itulah kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza asbahtum fala tantadhiri al-masa wa idza amsaytum fala tantadhiris sabah. Kalau kamu masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore untuk mengerjakan apa yang bisa kamu lakukan waktu pagi. Wa idza amsaytum fala tantadhiru as-sabah. Kalau kamu masuk waktu sore, jangan pernah menunggu waktu pagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang kamu bisa lakukan sore hari. Disebutkan, dan ini sangat mempengaruhi ayah dalam hal ini, satu kalimat dan sangat ayah hafal adalah halakal mutasawwifun. Celakalah para penunda, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Dia berputar sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan tabiatnya, dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah berhenti. Matahari terus berputar, bulan juga terus bersinar, angin terus bergerak, dan waktu-waktu yang tidak kita gunakan dengan baik maka akan menghasilkan yang buruk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.